Pernahkah kamu meminjam uang temanmu untuk membayar sesuatu di saat kamu mungkin lupa membawa uang? Kejadian sederhana seperti itu, pada dasarnya merupakan salah satu transaksi timbulnya hutang. Tidak selamanya hutang itu memiliki konotasi buruk. Pada artikel ini akan dibahas bagaimana sebenarnya ciri dari hutang yang baik. Namun sebelumnya, perlu dipahami bahwa berhutang baik pun bukan merupakan sebuah anjuran yang harus dilakukan. Apa itu hutang konsumtif? Sebagian besar dari kalian mungkin tidaklah asing dengan kartu kredit. Berkat kartu tersebut, Anda dapat memiliki handphone keluaran terbaru seharga sekian juta, namun pembayarannya akan terasa lebih mudah ketika dilakukan dengan cara mengangsur selama beberapa bulan. Hal-hal dan pemikiran seperti inilah yang dapat membuat Anda terlilit dalam hutang konsumtif secara terus-menerus. Jadi, pengertian dari hutang konsumtif sendiri ialah hutang yang nilainya seiring berjalannya waktu akan terus menurun, sebab tidak ada yang dapat Anda hasilkan dari hutang tersebut. Beberapa bentuk hutang yang dapat dikategorikan sebagai hutang konsumtif di antaranya: 1. Kartu kredit. Pada dasarnya, hutang kartu kredit merupakan salah satu jenis hutang yang paling jahat yang sulit untuk dihindari. Limit kartu kredit sendiri sebagian besar berkisar di angka 5-10 juta, sehingga barang yang dapat dibeli cenderung merupakan barang konsumtif yang tidak memiliki nilai tambah. Contoh penggunaan kartu kredit yaitu biasa digunakan untuk mengangsur barang-barang seperti HP, pakaian, dan lainnya yang dibeli secara kredit hanya untuk mengikuti gaya hidup. 2. Pinjaman online. Semakin berkembangnya teknologi saat ini, kemudahan dalam berhutang pun semakin ditawarkan. Menjamurnya pinjaman online yang dengan sangat mudah memberikan dana pinjaman, membuat beberapa orang mengandalkan hutang sebagai solusi cepat untuk mendapatkan keinginan mereka. 3. Kredit kendaraan. Membeli kendaraan dengan cara berhutang, padahal Anda tidak atau belum membutuhkan kendaraan tersebut, atau kendaraan tersebut dibeli namun jarang digunakan, maka utang ini dapat dikategorikan sebagai hutang konsumtif. Lalu apa itu hutang produktif? Ketika Anda mengajukan kredit kepemilikan rumah di suatu bank tertentu, yang Anda lakukan adalah berhutang bukan, di mana Anda harus membayar cicilan dari KPR tersebut setiap bulannya. Namun hutang yang Anda lakukan ini masuk ke dalam kategori utang produktif. Mengapa demikian? KPR yang Anda ajukan tentunya akan menambah aset yang akan Anda miliki, yaitu berupa rumah tinggal. Rumah sendiri merupakan salah satu bentuk investasi yang semakin tahun, nilainya akan semakin bertambah. Beberapa contoh bentuk hutang produktif yang bisa Anda lakukan. 1. Kredit KPR. Kredit kepemilikan rumah merupakan salah satu hutang produktif, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Rumah yang dikreditkan dapat menghasilkan uang melalui penyewaan properti ke orang lain yang bisa dilakukan oleh pemilik rumah. 2. Kredit modal usaha. Dana yang didapat melalui pinjaman hutang dan digunakan sebagai modal usaha tentu merupakan salah satu hutang produktif, karena digunakan untuk perkembangan usaha yang tentunya bisa menghasilkan imbal balik yang positif. 3. Kredit investasi. Kredit investasi ini biasa digunakan pula untuk membeli peralatan seperti halnya mesin-mesin pabrik yang memang digunakan untuk membeli aset tetap yang dapat digunakan untuk menunjang usaha atau bisnis agar semakin berkembang, sehingga masuk pula ke dalam kategori utang produktif. Hutang konsumtif menjadi produktif. Mungkinkah ketika Anda membeli kendaraan dengan kredit misalnya saja mobil, hanya untuk menunjang gaya hidup padahal Anda belum membutuhkan mobil tersebut? Tentu hal ini dikategorikan sebagai hutang konsumtif. Namun pembelian mobil secara kredit bukan berarti selalu dikategorikan sebagai hutang konsumtif. Pembelian mobil yang digunakan untuk usaha misalnya, tentu hal ini dapat dikategorikan sebagai hutang produktif. Mobil itu akan menunjang bisnis Anda agar lebih baik lagi dalam perkembangannya. Hal ini tentu menjadi nilai tambah sendiri dan dapat dikategorikan dalam hutang produktif. Jadi kembali lagi pada manfaat yang dapat dihasilkan dari barang yang Anda beli secara berhutang tersebut.